ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk bisa hidup kembali, ya, menjalani kewajiban kita sholat subuh berjamaah, dan insya Allah dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kita belajar, ya, kita memahami bagaimana kita sebaiknya menjalani kehidupan ini sehingga sesuai dengan yang Allah ridhoi, ya. Dan ini merupakan nikmat yang luar biasa, ya. Nikmat yang patut kita syukuri. Dan semoga Allah izinkan kita, ya, untuk bisa mati dalam kondisi Allah ridho, mati husnul khotimah, ya, dan bisa masuk surga dan terhindar dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya, dan semoga termasuk kepada kita yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Tema bahasan kita hari ini adalah terkait tentang keluarga. Terapi Quran untuk ketahanan keluarga. Kenapa tema ini diangkat? Karena sesungguhnya semua permasalahan di dunia ini berawal dari keluarga. Ya. Keluarga adalah tatanan sosial masyarakat paling kecil. Keluarganya kuat, insya Allah bangsa itu kuat. Tapi kalau keluarganya lemah, insya Allah bangsa itu akan lemah. Gitu. Jadi penting bagi kita mengevaluasi bagaimana kondisi ketahanan keluarga kita. Gitu. Dan tentunya sebagai seorang muslim yang harus kita evaluasi adalah sesuaikah, ya, apa yang kita jalani ini, amanah kita menjalani ibadah menikah, menjalani ibadah sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, ini sudah sesuai dengan yang Allah mau. Nah, ini yang penting terus kita evaluasi, ya, agar kita bisa mendapat keridhaan Allah. Kenapa juga tema ini dibahas? Karena fenomenanya sekarang ini, ya, setan sudah berhasil merusak sendi-sendi terkecil dari sebuah negara, yaitu keluarga. Ada data dari Departemen Agama, ini dari Pengadilan seluruh Indonesia. Gitu. Jadi tahun 2020 ada 520 ribuan kasus. Jadi 520 ribuan kasus se-Indonesia dalam satu tahun itu bercerai. Kalau dibagi setiap hari, berarti sehari itu seluruh Indonesia itu ada 1426 kasus rumah tangga bercerai. Kalau dibagi satu jam itu, ya, ada 59 kasus berarti. Kalau dibulatkan 60 berarti setiap 1 menit di Indonesia ini ada 1 keluarga bercerai. Gitu. Ya. Jadi ini subhanallah, ya, ini fenomena yang luar biasa yang patut kita antisipasi. Gitu. Dan probabilitasnya dari 5 keluarga yang menikah, salah satunya bercerai. Ya. Ini fenomena yang luar biasa yang patut kita khawatir. Gitu. Dan ini terjadi, ya, kenapa? Karena banyak yang salah mindset tentang berumah tangga, tentang berkeluarga. Gitu. Ya. Modalnya hanya cinta, suka, ya, ketemu di jalan, menikah. Gitu. Padahal sesungguhnya dalam konsep Islam, ya, berkeluarga itu bukan hanya menyiapkan sarapan pagi, tetapi menyiapkan generasi. Ini yang diinginkan oleh Allah. Bagaimana dari keturunan kita, juriyah kita itu, ya, lahir orang-orang yang bisa berkontribusi bagi peradaban ini, yang taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan nanti saat di akhirat kita bisa kumpul bareng di surga. Itu harusnya menjadi visi kita, ya, dalam berumah tangga. Nikah ini kan ibadah. Artinya kewajiban. Bahkan Rasulullah sudah menstate, bukan umatku kalau tidak mau menikah. Jadi kewajiban nikah itu. Dan ibadah yang paling lama itu adalah menikah, berumah tangga. Jadi butuh ilmu.
Tapi sayangnya memang ya fenomenanya sekarang ini banyak orang yang tidak persiapan untuk menikah, untuk berumah tangga. Ini akhirnya yang jadi masalah gitu. Nah, hari ini bahasan kita khusus tentang ketahanan rumah tangga. Seberapa tahan rumah tangga kita dari ujian kehidupan yang akan kita alami. Nah, selalu kita evaluasi diri kita, kondisi kita ini sekarang seperti apa nih rumah tangga kita. Ya. Jadi pastikan siapkan alat tulisnya, Pak, Bu. Karena hari ini ngaji kita agak serius. Ya. Jadi bukan jiping, bukan ngaji nguping, ini benar-benar ngaji. Hari ini kita membahas tentang diri kita dan keluarga kita. Dan ini hal penting, ya. Kita evaluasi ya. Ada 13 indikasi. Ya. Nanti poin ke-10 sampai ke-13 itu level tertinggi. Kalau ini sudah dialami di keluarga kita, itu waspadalah, Pak. Yang pertama nih, apakah kita merasakan di keluarga kita jarang komunikasi, jarang ngobrol? Semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Ada nggak, Pak? Ya. Ya. Yang kedua, mudah tersinggung atau mudah marah dengan pasangan kita atau dengan anak kita atau kakak adik sering ribut ya, gampang tersinggung. Yang ketiga, saling menyalahkan dan sulit memaafkan pasangan atau anak. Ini terjadi karena yang kita lihat setelah nikah ini adalah kekurangannya pasangan kita terus. Kita merasa diri kita malaikat yang tanpa kekurangan, sehingga ketika melihat pasangan kita kurang sedikit aja komplain kita gitu. Ya. Jadi seringnya saling menyalahkan. Ya. Yang keempat, menyimpan dendam. Ini hati-hati nih Bu, kebanyakan di ibu-ibu. Ya, bukan ibu-ibu, emak-emak. Dendam sama siapa? Sama suaminya. Ya, terus menyimpan kekecewaan, menyimpan kesedihan ya, dengan pasangan ataupun dengan anaknya. Yang kelima, masih bakhil, berat dalam berbagi. Jadi dalam satu keluarga suka hitung-hitungan dalam keluarga. Nih Pak, evaluasi. Lihat anak kita kalau disuruh sama istri kita, minta upah dulu nggak? Baru mau bergerak gitu. Nah ini kan berarti hitung-hitungan gitu. Ini berarti ada yang salah dalam pola asuh. Ini kita sudah bahas berapa Pak? Sudah 5. Ada berapa kita Pak? Ya. Yang keenam, kakak adik sulit kerjasama, bahkan seringnya bertengkar, seringnya berantem gitu. 7, sulit bersama atau berkumpul pada hal serumah. Yang ke-8, konflik dengan keluarga besar, dengan mertua, saudara kandung, atau dengan ipar. Yang ke-9, sering sakit-sakitan. Ada salah satu anggota keluarga atau beberapa anggota keluarga yang sering sakit. Sakit-sakitnya apalagi kalau bergantian. Nah, ini waspada, ini bisa mengancam ketahanan keluarga kita. Yang ke-10, ini yang saya merahin ini, ya, anggota keluarga malas ibadah, malas sholat. Anak kita sholat kalau ada kita aja, nggak ada kita nggak mau sholat. Ya. Ini PR besar ini. Ini tanda masalah Pak. Ya. Yang ke-11, anak kecanduan game atau musik barat. Jadi kalau kita lihat anak kita sudah kecanduan game, apalagi game yang populer itu Mobile Legends, ini saya banyak menangani kasusnya ya terkait ini. Maka Pak, segera minta anak kita stop, berhenti sebelum nanti Bapak menyesal. Ya, karena kalau sudah rusak, sudah dalam tahap ya sukmanya keambil, itu kan mohon maaf ya seperti orang gangguan jiwa. Ini berat menanganinya. Terkadang orang tua itu nggak sabar, pengennya instan kalau anak sudah seperti ini. Jadi kasih tahu dia bahayanya. Anak-anak kita kenapa senang main game? Karena dalam benak dia apa? Game itu menyenangkan, teman-temannya main semua. Jadi kalau kita melarang, tidak menjelaskan detail, kita dianggapnya nggak asik sebagai orang tua. Maka jelaskan bahayanya. Banyak di YouTube itu video-video bahayanya. Saya pernah datang ke sebuah rumah sakit jiwa yang konsepnya holistik. Itu kebanyakan remaja dan mayoritas korban dari game online. Jadi jangan dianggap sepele itu. Dan jangan dibangga-banggain, wah hebat nih. Ya. Terlalu banyak kasusnya saya menangani ini, kalau diceritakan bisa habis waktu kita ya. Karena ini benar-benar berbahaya. Di belakang layar tanpa kita sadari ada setan yang bermain, ya, merusak jiwa anak kita dengan mengambil sukmanya, nafsnya. Ya. Dan akhirnya setan-setan dari golongan jin dalam game itu masuk ke dalam lelung anak kita. Ini asli Pak, ini bukan halu ini, karena korbannya begitu banyak. Ya. Jadi ada nggak anak kita kecanduan game, begadang, nggak tidur bahkan, ya, gara-gara main game. Yang ke-12, terjadi perselingkuhan.
Nah ini bahaya nih terjadi ketika sudah salah satu tidak setia lagi. Yang ke-13 terlilit hutang, pinjol, kartu kredit, atau judi online ya, atau lainnya. Nah dari 13 ini ada gak dalam keluarga kita? Artinya PR gitu. Dan pastikan Pak, saya selalu berpesan ya, karena ini juga bagian dari ketahanan keluarga, pastikan materi ini nanti saya share slide-nya jadi bahan diskusi dengan anak-anak Bapak. Mereka itu butuh ilmu Pak. Seseorang itu bisa berubah jadi baik ketika dia tahu yang baik itu seperti apa. Dan kalau bapaknya model kayak begini nih, sholat subuhnya berjamaah, saya yakin anaknya pasti baik. Ya, hanya saja mereka memang butuh sentuhan kalau dia ternyata masuk dalam kategori ini. Ya. Jadi permasalahan rumah tangga itu, masya Allah sekarang ini sudah dahsyat sekali. Ada 3 yang terbesar nih masalah keluarga itu. Yang pertama kurang harmonis. Tadi kurang komunikasi, ya seringnya berantem, saling menyalahkan, yang dilihat adalah kekurangannya aja. Jadi antar anggota keluarga sering ribut, suami sama istri, orang tua sama anak. Bahkan bisa kalau lebih parah merembet kepada keluarga besar, mantu sama mertua ya. Ini hati-hati Pak ya. Apalagi yang diuji ibu-ibu tinggal sama mertua. Itu luar biasa itu ya. Yang kedua selingkuh, ya berkhianat, tergoda pelakor, tahu pelakor Pak? Ya, atau pebinor, ya berebut bini orang ya. Jadi selingkuh ini kasus banyak, bahkan ini dampaknya bisa terjadi pembunuhan gitu. Ya. Yang ketiga salah orientasi, dan ini yang banyak tidak disadari, ya terbelenggu propaganda setan. Orientasinya menikah itu bagaimana ya. Bisa punya mobil, punya rumah, itu yang dipikirin ya. Bahkan sekarang ada fenomena unik ya, saya juga baru tahu kemarin ada seorang guru sharing bahwa anak-anak sekarang, anak-anak milenial, kan sekarang sudah mulai menikah nih anak-anak milenial, itu baru mau nikah kalau nanti sudah mapan. Mapan dalam arti materi itu. Akhirnya nikahnya telat semua. Dan ini bahaya. Bahkan punya kecenderungan seperti negara-negara maju yang katanya maju ya, di Jepang, di Korea, di Amerika, ya di Eropa secara umum itu enggan menikah. Ini kan bahaya sekali kalau sampai kita punya generasi keturunan anak yang punya seperti itu, salah orientasi dalam hidup ini. Jadi dunia itu jadi segalanya. Bulan lalu kita sudah bahas tentang Fauzul Azim. Masih ingat Pak Fauzul Azim? Surat As-Saff. Ya. Apa Fauzul Azim itu? Kemenangan yang besar. Apa kemenangan besar itu? Sukses versi Allah. Kalau kita yaghfir lakum junubakum, diampunin dosanya. Jadi target Pak bagaimana saat kita mati itu Allah ngampunin dosa kita, Allah udah ridho. Yang kedua, wa yudkhilkum jannah, dimasukkan ke dalam surga. Minimal surga Aden. Jadi itu yang harus jadi obsesi. Kenapa kita mau berbaik-baik Pak dengan istri kita, mau bersabar-sabar dengan pasangan kita, dengan anak kita, kita mau mencari nafkah, ya mau sholat subuh berjamaah padahal sebenarnya ngantuk. Karena kita berharap tadi, fauzul azim, diampunin dosanya, yang kedua bisa masuk surga. Jadi masuk surganya nggak nyemplung dulu ke neraka. Itu harus jadi obsesi. Nah sekarang banyak orang salah orientasi dalam berumah tangga, dalam kehidupan ini, dan ini menjadi masalah. Dan ini masalah basic sekali. Dan ini kaitannya tentang apa? Tentang pemahaman. Karena saya tidak melihat ya, belum melihat banyak di masyarakat ini yang menikah itu benar-benar ikut training dulu. 3 bulan gitu training, ya bagaimana menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik, nggak galak sama istrinya, tidak pemarah, bagaimana istri-istri itu nggak keras, nggak dominan sama suami, nggak ketus, ya mau melayani karena Allah. Itu kan belum ada yang tersistematis. Mungkin ada ya sebagian, tapi mayoritas kita seperti itu, menikah tanpa bekal pemahaman. Akhirnya salah orientasi. Tadi bahwa ketahanan rumah tangga ini berpengaruh bagi ketahanan sebuah bangsa. Pemerintah sebenarnya sudah ada nih Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 ya. Ini bagaimana kita memahami urgensi ketahanan keluarga ya. Karena ini menjadi ketahanan nasional. Jadi Lemhanas itu khusus ada membahas tentang bagaimana ketahanan keluarga. Menurut Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Dan
Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 92 Pasal 1 ayat 15, ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik, material, dan psikis, mental, spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Jadi ketahanan keluarga itu apa? Kondisi dinamis suatu keluarga. Kenapa disebut dinamis? Karena hidup itu akan penuh ujian. Kita nggak mungkin flat hidup itu, senang terus, nggak mungkin. Ada kadang-kadang kita konflik. Karena di surat At-Tahrim aja, nanti kita bahas surat At-Tahrim, keluarga Rasulullah ada konflik. Gitu. Makanya disebut sini kondisi dinamis suatu keluarga yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengantisipasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ya, ATHG ya disingkat oleh pemerintah. ATHG dari mana? Dari luar maupun dari dalam, secara langsung maupun tidak langsung, baik nyata maupun goib. Gitu maksudnya. Ada gak Pak gangguan keluarga sisi goib? Ada. Kita pernah bahas kan di sini kan? Salah satunya apa? Sihir rumah tangga. Yang bisa membahayakan keharmonisan, kelangsungan serta keutuhan keluarga. Ya. Jadi bisa dipahami Pak ya. Jadi bagaimana keluarga kita itu bisa tangguh, tahan dari semua faktor-faktor yang bisa mengganggu. Ya. Karena itu penting bagi kita memahami apa saja faktor ketahanan sebuah keluarga. Kalau segitiga ini ibarat sebuah bangunan, maka pondasi yang paling utama dari faktor ketahanan keluarga adalah faktor agama, faktor ketakwaan. Jadi takwa itu adalah syarat kebahagiaan. Yang kita cari dalam hidup ini adalah kebahagiaan. Dan syarat kebahagiaan itu cuma dua. Iman dan amal soleh. Ini yang disebut dengan ketakwaan. Jadi penting bagi kita ya untuk memahami agama, untuk taat kepada Allah. Karena ini pondasi bagi ketahanan keluarga kita. Yang berikutnya adalah, yang menentukan ketahanan keluarga adalah faktor mental. Memang sudah dewasa, sudah siap berumah tangga. Enggak lagi baperan, enggak males, ya, enggak menyimpan dendam. Ini penting kita evaluasi. Terus yang ketiga faktor kesehatan. Bisa masalah sebuah rumah tangga ketika kepala rumah tangganya sakit. Karena itu penting bagi kita ada program bagaimana ya kesehatan ini menjadi hal yang penting yang menjadi sebuah program kerja kita dalam rumah tangga kita. Ya. Jadi kalau Bapak ada raker keluarga, pastikan nih dievaluasi gimana nih kita nih kadar lemaknya sekarang berapa, ya kondisi kesehatannya, gula darahnya berapa, itu penting dievaluasi Bu. Kenapa? Karena ini berpengaruh bagi ketahanan rumah tangga. Yang berikutnya faktor ekonomi. Nah, ini banyak keluarga bercerai saat corona kemarin, gara-gara apa? Suaminya kena PHK. Ada uang, abang sayang, nggak ada uang, abang ku tendang gitu. Ini real ya. Saya pernah nyampaikan di sini kan fakta di Pengadilan Negeri Soreang di Kabupaten Soreang di Bandung, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung nih. Itu banyak rumah tangga istri-istri mendaftar untuk apa? Ngantri itu Pak, untuk bercerai gara-gara apa? Faktor ekonomi gitu. Yang kelima adalah faktor penentu ketahanan keluarga adalah faktor sosial. Ya. Faktor sosial ini maksudnya hubungan kita dengan keluarga besar, dengan mertua, ya, dengan ipar, maupun dengan tetangga. Gitu. Ini penting ya, karena ini juga bisa nanti mempengaruhi ketahanan keluarga kita. Jangan sampai Pak istri kita ribut sama tetangga atau suami kita Bu, ya ribut sama tetangga gara-gara egonya gede. Akhirnya jadi masalah nanti ya rumah tangga kita. Ya. Nah, ini faktor ketahanan keluarga. Dan ada survei Pak. Ini saya ambil dari jurnalnya Profesor John DeFrine ya. Dia ada buku judulnya Strong Families Around the World. Ketahanan keluarga di seluruh dunia. Jadi si Profesor John DeFrine ini melakukan survei, riset di hampir 40 negara selama 33 tahun. Jadi lama banget itu. Surveinya dari tahun 74 sampai dirilis buku ini tahun 2007. Ya. Nah, surveinya ini yang berpartisipasi ada sekitar 30 ribuan anggota keluarga di 40 negara. Jadi insya Allah valid gitu. Ini sebagai rujukan Pak ya. Kan kita mau mengevaluasi keluarga kita. Tadi ciri-ciri masalahnya ada nggak? Sekarang target kita nih Pak. Jadi Profesor John DeFrine ini melihat ada 6 karakter kunci
yang dia survei dari 30 ribuan orang itu di 40 negara, ketika keluarga ini tahan, pasti dia memiliki 6 karakter di keluarga ini. Yang pertama, karakter kuncinya adalah yang dimiliki oleh keluarga-keluarga yang memiliki ketahanan. Ya. Yang pertama, ada kasih sayang dan saling menghargai. Ada rasa persahabatan. Jadi suami istri itu udah kayak temen aja. Ya, seneng ngumpul, seneng nongkrong bareng gitu kan. Ya Pak, jangan cuma temen aja kita nongkrong bareng. Ya kalau reunian semangat gitu, kirain diajak istri jalan, ogah, berat kayaknya. Sibuk aja alasannya gitu. Jadi ada rasa persahabatan. Terus saling menghormati setiap individu. Saling peduli. Senda gurau. Ada humornya Pak. Jadi nggak tegang rumah tangganya gitu. Ya, kan bercanda sama istri itu ibadah Pak. Gitu. Ini dievaluasi nih, udah berapa lama kita nggak bercanda sama istri Pak? Gitu. Ya. Itu yang pertama. Karakter kunci yang kedua, yang ada di rumah tangga yang menurut dia ketahanan keluarganya bagus adalah komunikasinya positif. Ya, memberi apresiasi atau pujian, bisa berbagi perasaan, bisa curhat, ya. Tidak saling menyalahkan, mau berkompromi, menghargai pendapat individu. Nih Pak, perhatikan nih Bapak Ibu, jangan kalau anak curhat jadi motivator Bapak Ibu langsung, ya. Langsung ceritanya belum selesai langsung kita kasih solusi. Jadi terkadang anak itu hanya butuh curhat gitu, ya. Dia udah tahu solusinya, hanya butuh didengarkan aja. Ya. Nah gara-gara kita adalah seringkali merasa motivator ulung, belum selesai ceritanya udah kita kasih solusi, bahkan kita salah-salah harusnya jangan begitu segala macam, ya. Jadi pastikan Pak kita orang tua itu adalah tempat curhat pertama, ya, bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita. Ya. Terus tidak saling menyalahkan, mau berkompromi, menghargai pendapat individu. Ini yang dimaksud dengan komunikasi positif. Yang ketiga, karakter kuncinya adalah komitmen kepada keluarga, jujur, setia, ya, saling percaya, saling membantu dan mendukung, tanggung jawab dapat diandalkan, mau berbagi. Jadi sesama anggota keluarga saling bahu membahu gitu, enggak curigaan, ya, enggak saling ngecek WA malam-malam, ya. Banyak bapak-bapak Bu curhat, istri saya Ustadz kalau malam bercahaya di balik selimut, ngapain tuh Bu? Bukain WA suami, gitu. Ini penyakit ini, ya. Habis kan harus diantisipasi Ustadz. Penyakit ini Bu, ya. Artinya ada John. Ini enggak sehat keluarga kalau begini gitu. Artinya ada saling tidak percaya. Artinya bisa jadi karena bapak-bapaknya juga kurang integritas, komitmennya kurang Pak. Ya. Ini tolong dievaluasi ya, ada nggak di keluarga kita ini? Ini kan harus ada ya. Yang keempat, ada waktu menyenangkan bersama. Jadi sering kumpul, ngobrol bersama yang menyenangkan. Udah jarang ngobrol, jarang ngumpul karena sibuk, sekali ngobrol, ngomonginnya kekurangan terus gitu. Saling nyalahin terus gitu. Capek deh gitu kan. Jadi harus ada sering ngumpul, ngobrol, tapi ngobrol yang menyenangkan gitu. Terus menikmati kehadiran satu sama lain. Jadi kalau ada satu nggak ada kayaknya nggak lengkap gitu. Ada yang kurang, ya. Yang berikutnya yang kelima, karakter kunci yang harus dimiliki oleh sebuah keluarga, ya, adalah nilai spiritualisme yang tinggi. Ini karena the friend ini saya nggak tahu agamanya apa ya. Ya, ini kan orang Amerika dia. Jadi bahasa dia spiritualisme. Maksudnya adalah ini ketakwaan gitu. Jadi ada keyakinan, ada ketaatan, ada nilai-nilai etika bersama. Ya. Dan yang keenam, karakter kuncinya yang harus dimiliki, yang dia melihat dari 40 negara itu pasti memiliki 6 ini. Gitu. Yang keenam adalah kemampuan mengelola stres dan krisis. Ya, jadi kemampuan beradaptasi, memandang krisis sebagai tantangan dan peluang, jadi dia ridho, ya, dan mengambil hikmah dari setiap ujian. Terus tumbuh bersama dalam krisis, keterbukaan terhadap perubahan dan resiliensi. Jadi ada kontrol diri, enggak sedih, enggak dendam ketika ada ujian, ya. Dan ketika ada krisis mampu bangkit kembali. Jadi pastikan nih Pak, 6 ini kita checklist mana yang sudah ada, mana yang belum. Itu jadi PR target kita gitu. Nah, sekarang kita bahas bagaimana Islam, ya, bagaimana Al-Quran, Allah mengajari kita bagaimana sebagainya konsep rumah tangga itu. Jadi terkait tentang konsep rumah tangga, Allah jelaskan di surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim ini surat ke-66, ada 12 ayat. Ada 3 bahasan di situ penting kita pahami. Ayat 1 sampai 5
Itu tentang konflik keluarga Rasulullah dan solusinya. Itu kan asbabul nuzulnya adalah yang paling umum ya. Ada 2 kisah. Tapi yang paling umum yang saya ceritakan ini karena waktu kita mepet adalah kisah tentang Rasulullah punya kebiasaan Pak. Kalau habis sholat subuh, sholat suruh, pulang ke rumah, semua istrinya kan ada beberapa, itu didatengin satu-satu. Tapi Rasulullah suka lama di salah satu istrinya yang bernama Zainab binti Jasyah. Kenapa? Karena Zainab ini anak konglomerat, anak tokoh Quraisy orang kaya. Jadi di rumahnya itu lengkap makanannya, ada madu. Nah gara-gara Rasulullah disiapin madu dulu, diservis lah ya, jadi lama. Yang lain cemburu gitu. Dan sudah tahu nih kalau ke rumah Zainab pasti dikasih madu. Akhirnya ada konspirasi antara Hafsah ya istri Rasulullah ini binti Umar dan Aisyah binti Abu Bakar. Apa konspirasinya? Nanti kalau Rasulullah datang ke rumah kamu bilang aja ya mulutnya bau. Gara-gara minum madu yang dikasih Zainab itu madu dari bunga magofir. Ya, karena 2 orang ngomong begitu Rasulullah jadi mikir ini kan Rasulullah itu menjaga Pak aroma tubuhnya. Ya. Maka Rasulullah akhirnya yaudah kalau gitu saya nggak minum madu lagi gitu. Nah turunlah surat At-Tahrim ini. Yang menegur Rasulullah karena berani membuat hukum mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Apa hikmahnya Pak? Bu, laki-laki itu bisa berubah Bu, gara-gara seorang istri. Dulu kan ada tuh ya seorang menteri ditangkap karena korupsi gara-gara istrinya sosialita. Akhirnya karena kebutuhan istrinya korupsi lagi. Nah betapa banyak juga ya para suami akhirnya jadi bermasalah kehidupannya gara-gara bagaimana dia menyenangkan istrinya. Jadi waspadalah ya. Ya. Jadi dasarnya perempuan itu gitu. Makanya dalam Al-Quran itu disebutnya gangguan wanita itu inna kaidakuna azim. Gangguan wanita itu dahsyat ya, di surat Yusuf itu. Kalau gangguan setan inna kaida syaitana kana doipa. Gangguan setan itu lemah, tapi gangguan perempuan itu dahsyat. Jadi Bu, sebenarnya ibu itu punya sebuah kekuatan bagaimana mempengaruhi suami gitu. Ya kalau kita belajar dari kasus ini gitu. Ya. Dan akhirnya ditegur sama Allah, dibongkar konspirasi Hafsah sama Aisyah dan Rasulullah akhirnya tahu. Ya. Ya inilah dahsyatnya Rasulullah, segala sesuatunya dikasih tahu sama Allah. Dan akhirnya Hafsah sama Aisyah minta maaf dan Rasulullah memaafkan Pak. Jadi kalau jadi suami itu jangan juga pendendam, harus memaafkan. Di surat At-Taqabun ayat 14 Allah katakan ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum fahzaruhum. Hai orang beriman, sesungguhnya ya istri-istrimu, anak-anakmu itu bisa jadi musuh bagimu, waspadalah. Tapi ada solusinya dari Allah. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Kalau kamu mau memaafkan kesalahan istrimu, anak-anakmu, ya, enggak memarahi, enggak mau mengampuni, fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jadi diampuni pada dosa kita kalau kita baik sama istri kita, sama anak kita. Jadi kalau orang yang mau masuk surga itu pasti baik sama keluarganya. Rasulullah bilang khairukum khairukum, ya, li ahlikum. Jadi sebaik-baik orang adalah yang baik sama keluarganya, dan kata Rasulullah, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Saya pernah sampaikan kan di sini, lelaki itu Pak, seorang suami kalau dia bersabar sama karakter istrinya, bisa jadi istri kita keras Pak, cerewet, kan gitu kan rata-rata kan, ya, itu dia bersabar, maka rezekinya berkah, hidupnya berkah. Banyak keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan dengan bersabar terhadap perilaku istri kita. Jadi bersabar terhadap perilaku pasangan kita Pak, terhadap anak-anak kita, itu sebuah keutamaan akhlak. Dan Rasulullah sudah menstate sebaik-baiknya kita adalah kalau kita nih baik dengan keluarga kita. Gitu. Ya. Artinya nggak bakhil, nggak galak, nggak marah-marah melulu. Gitu. Ya. Halo, bisa dipahami Pak ya? Ya. Itu yang pertama. Ya, konflik keluarga dan solusinya ayat 1 sampai 5. Ayat 6 sampai 9 itu tentang visi keluarga muslim. Ya. Jadi visi rumah tangga itu adalah Allah sampaikan di surat Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi visi kita, tujuan kita berumah tangga itu adalah harusnya bagaimana jangan sampai ada diri kita dan anggota keluarga kita tuh masuk neraka.
Jadi harus sampai seperti itu. Dan bagaimana kita bisa kumpul bareng di surga gitu. Caranya gimana? Caranya semua anggota keluarga kita harus beribadah kepada Allah, harus bertakwa kepada Allah. Jadi kumpul di surga itu dimungkinkan Pak. Karena ada nih minimal 2 nih. Ada beberapa ayat sebenarnya, tapi 2 ini yang saya angkat. Bahwa nanti ya pertama di surat Ar-Ra'd ayat 23 24 ya, yang artinya bahwa yaitu surga anen yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Jadi selamat ya kata malaikat, kamu sudah sabar waktu di dunia, maka sekarang nih hadiahnya gitu. Masya Allah. Bayangin Pak kalau kita digituin nanti gitu. Itu harus jadi obsesi kita Pak. Maka bersabar sama istri, dan sesungguhnya cara menundukkan istri itu Pak yang paling gampang adalah apa? Kasih terus kebaikan. Bapak yang ditakdirkan Allah mudah ya dapat rezeki, manfaatkan itu untuk menundukkan. Selama kebaikan terus yang kita berikan sama istri kita, sama anak kita, nanti Bapak lihat responnya gitu. Saya banyak melihat permasalahan rumah tangga ya, sudah pensiun, sudah tua, ya istrinya nyimpan dendam, anak-anaknya nggak mau dekat sama dia. Kenapa? Karena perilaku orang tua. Saya minggu lalu nanganin sebuah kasus, bapak-bapak 63 tahun itu masih selingkuh. 63 tahun masih selingkuh. Itu anak-anaknya kata istrinya itu sudah benci banget sama suaminya ini gitu. Saya tanya Pak, 63 tahun Bapak mau ngapain lagi gitu? Mau ngapain lagi coba 63 tahun? Mau ngapain coba? Pak, yang deketin Bapak itu pasti harapannya cuma satu, apa? Duit. Dan saya banyak ketemu Pak nih ya, yang suami-suami yang nikah lagi, akhirnya nikah lagi sakit, ditinggal sama istri. Sama istri mudanya maksudnya. Akhirnya istri tuanya juga yang ngurusin. Jadi udah Pak, kalau memang nggak ada kepentingan akhiratnya, ya jangan maksain. Ini kan bapak-bapak kalau ngobrol seru tuh, kalau ngebahas tentang ta'adud, padahal mah nggak mampu. ya semangatnya doang gitu kan. Padahal Pak nggak seindah yang Bapak ini. Saya banyak nanganin Pak, orang-orang soleh nih Pak ya, orang-orang soleh yang diberi kelapangan rezeki ta'adud, itu ujiannya ya Masya Allah ya subhanallah ujiannya itu ya. Jadi Pak bayangin kalau kita nanti dikasih ucapan ini sama malaikat, salamun alaikum bima sabartum ya. Ya kesejahteraan buat kalian, selamat kata malaikat atas kesabaran kalian waktu di dunia, punya istri yang bisa jadi cerewet, kita sabar ya, kita baik-baik sama anak kita, nanti dikasih ucapan selamat Pak. Ini yang harus kita bayangin Pak ya. Dan yang berikutnya berkumpul di surga ini di surat At-Tur ayat 21, yang artinya nih orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka ya. Dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Jadi bahkan nanti surga itu kata Rasulullah kan ada 100 tingkatan Pak. Ternyata tingkatan kita tingkatan nomor 2. Kita punya anak soleh. Karena didikan kita, pola asuh kita, dia tingkatannya 80. Maka nanti kita nih pas keluarga akan dinaikin sama Allah di tingkat 80 itu. Jadi sesuatu yang worth it, yang layak, patut kita perjuangkan. Ya. Maka pastikan Pak, obsesi kita tadi apa? Visinya adalah bagaimana keluarga kita terhindar dari api neraka dan bisa kumpul bareng di surga. Itu yang harus jadi obsesi. Jadi bersabar-sabarlah dengan urusan dunia ini. Gitu. Itu pembahasan di surat At-Tahrim yang ayat 6-9. Jadi ayat 6-9 ini Allah menekankan jangan sampai kita dan keluarga kita masuk neraka. Dan jangan sampai kita kafir. Karena orang kafir itu di ayat 7 kata Allah pasti masuk neraka. Dan kita diminta kalau sudah banyak melakukan kesalahan taubatan nasuha. Ya, di ayat 8-nya kita diminta taubatan nasuha. Jadi penting bagi kita Pak mengevaluasi, ada gak kesalahan-kesalahan kita selama ini dalam manajemen rumah tangga? Ya, ada gak kezaliman kita dengan istri, dengan anak kita? Itu dievaluasi dan kita bertobat Pak. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari api neraka. Dasarnya Pak, kesolehan seorang ayah itu Pak, efeknya itu bisa 7 generasi. Di surat Al-Kahfi kan ada cerita Nabi Musa sama Nabi Khidir. Nabi Musa merasa superior, kayaknya yang paling pinter, yang paling cerdas saya nih di muka bumi ini. Kata Allah enggak, ada yang lebih pinter lagi. Namanya Khidir. Nabi Khidir disuruh cari, ada kodenya kan? Ya, ketemulah. Nabi Khidir mau ngajarin, tapi syaratnya 3.
nggak boleh apa syaratnya, nggak boleh komplain dengan apa yang dilakukan nanti dalam perjalanan. Nah yang ketiga ya, langsung kita percepat, masuk ke sebuah wilayah, ya numpang nginep karena sudah malam, nggak dikasih sama penduduk situ, minta makan nggak dikasih. Tiba-tiba Nabi Khidir memperbaiki rumah 2 orang anak yatim. Nabi Musa nggak sabar. Ini karena ini kasus yang ketiga ya, udah nggak sabar. Kamu itu aneh juga nih kalau bahasa kita nih ya. Ini kan orang sini pelit-pelit, ya. Kok malah kamu perbaiki rumah orang ini gitu kan? Dan rumah ini ternyata punya 2 orang anak yatim. Akhirnya dijelasin kenapa Nabi Khidir mau memperbaiki rumah 2 orang anak yatim ini, karena di surat Al-Kahfi ayat 82 itu dikatakan wa kana abuhuma solehan, karena ayah dari 2 orang anak ini adalah orang soleh. Dan Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayahnya bukan ayah di atasnya persis, tetapi 7 generasi di atasnya, kakek dari buyutnya. Jadi 7 generasi di atasnya. Jadi kebayang nggak Pak? Gara-gara kesolehan kakek dari buyutnya, kakek dari kakek buyutnya, jadi 7 generasi di atasnya, Allah berkenan menolong 2 orang anak yatim. Itu dasarnya kesolehan kita Pak. Jadi karena niat itu Pak, ya kita mau ya nanti juriyah kita semua dilindungi sama Allah. Jadi kalau anak Bapak sekarang lagi keluar di luar kota, lagi merantau, bagaimana dia dilindungi sama Allah? Kita perbanyak ibadah kita. Para ulama dulu menafsirkan surat Al-Kahfi ayat 82 ini, wa kana abu mesolehan ini, kadang dia pengen selesai nih sholatnya, tapi akhirnya dia sholat lagi. Supaya apa? Supaya juriyahnya ditolong, anak-anaknya dilindungi sama Allah. Jadi ketaatan kita tuh dahsyatnya luar biasa Pak. Maka solusi dari permasalahan hidup ini cuma satu, kita bertakwa kepada Allah. Jangan malas, karena efeknya luar biasa. Bayarannya mahal Pak. Tadi kita sholat 2 rakaat, menurut kita sepele gak Pak? Nggak sampai 5 menit kan? Sholat 2 rakaat sebelum subuh, apa pahalanya? Khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi Allah itu bayaran nggak tanggung-tanggung. Kalau bayar itu nggak murah bayar kita Pak. Sementara kita kerja di kantor, berangkat sebelum matahari terbit, pulang setelah matahari tenggelam, macet-macet, stres. Berapa bayarannya coba? Sampai 1 miliar per bulan? Enggak. Kita cuma sholat nggak sampai 5 menit, 2 rakaat dibayar apa? Dunia dan seluruh isinya. Coba kita pakai logika. Dikonversi ke rupiah berapa juta triliun itu dunia dan seluruh isinya. Kita seringkali karena nggak yakin dengan janji Allah, malas memperjuangkan itu. Jadi pastikan ini diperjuangkan, ya. Bahwa ketakwaan itu efeknya luar biasa. Maka visi keluarganya harus apa? Bagaimana kita terhindar dari api neraka dan masuk surga. Nah yang ketiga dalam surat At-Tahrim itu adalah tentang potret keluarga. Ada 3 model keluarga ini Pak, di surat At-Tahrim ini. Yang pertama potret keluarga yang istrinya masalah, istrinya berkhianat. Berkhianat di sini istri Nabi itu bukan selingkuh ya, tapi dia tidak mengimani apa yang dibawa oleh suaminya, yaitu ya istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Ya. Jadi istri Nabi Nuh dan Nabi Lut ini di surat At-Tahrim 10 ini menjadi perumpamaan bagi orang-orang yang contoh orang-orang yang kalau dia yang enggak beriman kepada Allah. Jadi suaminya keren Nabi tetapi bisa masuk neraka. Jadi Bu hati-hati Bu, suami ibu bisa jadi soleh, tapi kitanya aja yang masalah gitu. Maka bisa jadi kita nanti masuk neraka, suami masuk surga gitu. Dan nanti di akhirat nggak bisa nolong itu. Kalau ya sampai berkhianat kepada suaminya, dan ini kan berkhianat kepada Allah berarti karena tidak beriman kepada Allah. Ya. Ini contohnya. Contoh yang kedua, Allah contohkan perumpamaan istri Fir'aun. Jadi kebalikannya nih Bu, ya Asiyah istri Fir'aun itu suaminya luar biasa jahatnya, tetapi nanti dia masuk surga. Bahkan ada 4 nanti pemimpin wanita di surga itu. Yang pertama itu adalah Siti Asiyah, istri Fir'aun. Jadi nggak masalah sebenarnya suami kita seperti apa Bu, kita sabar aja. Ya, selama kita taat sama suami, selama kita taat sama Allah, ya udah dinasihatin suami nggak mau berubah, sabar aja Bu. Insya Allah surga buat ibu gitu. Ya, bisa dipahami ya ini contoh ini. Nah yang ketiga adalah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya. Jadi Masya Allah ya, Imran ini kan bukan nabi, tetapi
Allah banggakan. Bahkan kita disuruh belajar di surat Ali Imran ayat 33 kan Allah katakan innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Jadi ada 4 keluarga yang harus dijadikan contoh kata Allah. Pertama Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Imran itu punya anak siapa? Maryam. Maryam punya anak siapa Pak? Isa. Seorang nabi, Masya Allah berkah. Karena kesolehannya, gitu. Ketaatannya kepada Allah, ketakwaannya. Gitu. Ya. Jadi, ya, surat At-Tahrim ini adalah surat tentang bagaimana konsep rumah tangga. Jadi pastikan ini pas sharing ke anak-anaknya Pak ya. Apalagi kalau Bapak sudah punya mantu, anak Bapak sudah berkeluarga, pastikan ini menjadi bahan diskusi. Bikin kajian khusus Pak. Ya, nanti saya share ini makanya. Ya. Jadi target pertama itu tadi adalah bagaimana terhindar dari api neraka. Yang target yang keduanya adalah bagaimana anak kita itu bermanfaat buat orang lain. Ini adalah tadabbur dari surat Al-Furqan ayat 74. Doanya apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati. Qurrata a'yun min hati itu kalau disuruh anak kita enggak ngeyel, enggak minta upah dulu, nurut, dia berbakti. Istri kita juga gitu, Pak. Ya. Jadi enggak sering kali ribut dulu, ya. Jadi benar-benar kita kalau pulang dari kantor ke rumah ngeliat istri langsung tenang. Begitu ibu, ya ngeliat suami langsung tenang ya, hatinya. Terus yang kedua, waj'alna lil muttaqina imama. Secara harfiah artinya adalah jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Tetapi kata Ibnu Katsir, ya, menerjemahkan ayat ini adalah waj'alna lil muttaqina imama itu adalah bagaimana anak-anak kita itu kebaikannya ditiru orang lain. Artinya dia aktif dakwah, dia berkontribusi buat lingkungannya. Jadi jangan kita punya anak pinter ranking 1 terus tapi cuman di rumah aja, di kamar aja. Enggak mau bersosial. Latih Pak kepeduliannya, bikin program Pak. Coba evaluasi berapa banyak baju Bapak yang enggak kepake lagi, baju Ibu. Suruh anak-anak kita kumpulin, suruh dia koordinir. Tolong mintain ya ke tantemu, ke ommu, kumpulin baju semua, nanti kita bagikan. Gitu. Atau kita jual dengan harga murah, uangnya kita sedekahkan. Itu melatih. Kalau Ramadan, bikin acara buka puasa, kita masak yang banyak Bu, suruh anak kita yang bagiin ke tetangga. Ini melatih kepedulian dia terhadap lingkungan. Jadi punya anak itu harus berkontribusi supaya kebaikannya itu ditiru oleh orang lain. Jadi ini makna dari surat Al-Furqan ayat 74. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadi pastikan kalau kita punya anak itu peduli. Ya. Nah ini berikutnya peran suami dan istri. Peran suami ini menjadi pemimpin keluarga. Memberikan nafkah dan memastikan finansial keluarga dapat terpenuhi. Memberikan nafkah batin pada istrinya. Menjadi pendidik bagi istri dan anaknya. Mengatur keluarga dengan nilai Islam. Nah sekarang ini fenomenanya ya Indonesia katanya masuk dalam urutan ketiga fatherless country, negara yang peran ayah itu minim sekali. Jadi ternyata surveinya Pak, kata para pakar pendidikan, kenapa banyak anak bermasalah sekarang ini karena ayahnya tidak berperan, enggak dekat sama ayahnya. Semua kenakalan remaja, kenakalan anak itu pasti ayahnya minim peran dalam keluarga itu. Karena itu nanti turunan dari materi ini kita nanti akan bahas bagaimana kurikulum Pak kita dalam mendidik anak ini. Karena ini penting dipahami ya. Tapi kurikulumnya yang basisnya dasarnya adalah dari Al-Qur'an dan bagaimana cara Rasulullah, para sahabat, para ulama itu mendidik ya, bukan dari psikolog-psikolog barat ya. Jadi banyak keluarga masalah karena leadershipnya si ayah lemah. Ya, ayah hanya fokusnya nyari uang aja. Jadi fungsinya sebagai ATM aja Pak. Dimanfaatin sama istri anaknya kalau kalau butuh uang aja. Selebihnya masa bodoh dengan si ayahnya. Ini kan bahaya sekali gitu. Terus peran istri mengelola amanah harta, mengelola amanah dan harta suami, melayani dan mensupport pekerjaan suami. Ya, tentunya pekerjaan yang halal ya. Sebagai ibu jika sudah memiliki keturunan dan berperan untuk mendidik anak-anak. Jadi bapak kepala sekolahnya, ibu adalah guru hariannya Bu. Ya, jadi laki-laki itu memang berpikirnya global. Jadi kalau suruh murojaah hafalan,
ngajarin detil-detil itu lemah lelaki itu. Tapi kalau ibu-ibu kan bisa lebih detil. Ya. Nah itu tugas ibu-ibu mensupport itu. Terus memberikan kenyamanan dan kasih sayang pada suami serta menjaganya dari perbuatan maksiat. Ini penting Bu diusahakan. Jangan sampai Bu suami ibu kerjanya di kantoran, apalagi di BUMN yang banyak wanitanya pada dandan. Ibu melepas suami pakai daster, robek lagi dasternya. Aduh. Terus belum sikat gigi lagi. Ya ini kasihan benar ini suaminya nih. Ya. Ya. Terus tidak mempersulit suami dalam menghasilkan nafkah yang halal. Terus mengelola aset rumah tangga. Ya. Bisa dipahami Pak ya konsepnya ya. Ya. Insya Allah ini jelas. Nah sekarang kita bahas ancamannya. Ancaman dan gangguan ketahanan rumah tangga. Ini beberapa ancaman. Minimal ya ada 6 ancaman ini. Ya. Jadi apa ATHG-nya? Ancaman, tantangan, hambatan dan gangguannya dalam keluarga. Yang pertama, hati-hati ada orang hasad. Maka ya sebaiknya hindari upload kemesraan bapak ibu di sosmed. Karena bisa jadi nanti ada yang hasad. Ya. Ada yang iri, ya akhirnya macam-macam lah. Ibu-ibu juga jangan sering-sering upload foto selfie-nya. Ya. Karena kalau yang ngelihat suami-suami yang jarang berhubungan sama istrinya, libidonya lagi terangsang, itu bisa jadi bahaya itu. Ya. Terus yang kedua, orang kafir. Ya, hati-hati kita dengan propaganda orang kafir, pola hidupnya jangan sampai anak-anak kita menjadikan orang-orang kafir itu idola. Evaluasi anak kita senangnya, mohon maaf ya, K-pop, ya, drakor, ya. Atau ibunya jangan senang nonton drakor. Ini bahaya ini. Ini bisa mengancam ketahanan keluarga kita. Ini tinggal nunggu waktu aja. Ya. Terus ancaman dari setan, ya. Setan dari golongan jin. Ya, maupun setan dari golongan manusia. Ya, orang-orang kafir itu bikin propaganda Pak, bikin hiburan-hiburan yang membuat kita terlena. Gitu. Terus ancaman dari penyakit, ya, ancaman dari konten negatif. Teknologi berkembang, sosial media berkembang, hati-hati nih banyak konten pornografi, tadi game online, judi online. Hati-hati Pak, anak-anak kita jangan sampai. Jadi luar biasa sekarang ini propaganda mereka yang menghancurkan Indonesia. Jadi Indonesia itu negara yang judi itu dilarang, nggak boleh. Tetapi judi online-nya dahsyat, luar biasa. Gitu. Servernya dari luar negeri gitu. Jadi orang-orang luar negeri itu menarget menjadikan Indonesia pasar judi online yang luar biasa. Jadi uangnya disedot. Ya. Dan kita lihat Pak, kalau baca di media itu kan pelaku judi online itu kebanyakan kan menengah ke bawah. Gitu. Kenapa? Karena mereka nggak paham ini. Makanya penting kita bikin kajian-kajian seperti ini untuk menengah ke bawah Pak. Ya, saya lagi merancang program untuk itu. Karena kalau ini nggak dilakukan, ya mereka tidak disadarkan tentang orientasi hidup yang sebenarnya, ini akan terus gampang digoda dengan iming-iming ini. Ya. Terus berikutnya ancaman itu adalah krisis atau problem. Ini bagian jadi ancaman. Ketika ya kita tidak kuat secara ketahanan keluarga kita. Jadi kita juga harus pahami Pak bahwa hidup ini, dan ini menjadi ancaman terbesar kita, bahwa hidup itu ada musuh. Jadi gini, saya mau menyampaikan bahwa menyelesaikan urusan rumah tangga, ya, kalau hanya cuma dinasihatin nggak ngefek. Kita harus pahami dulu konsep globalnya. Dan ini konsep global yang saya mau jelaskan, bahwa hidup ini punya musuh. Pihak yang paling menginginkan rumah tangga kita berantakan, kita matinya masuk neraka, siapa Pak? Setan. Setan siapa ketuanya? Iblis. Dan Allah sudah jelaskan dalam surat Fatir ayat 6 ini. Kata Allah, inna syaitana lakum adung fattahidu adwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu dan jadikan dia musuh. Memang ada orang yang nemenin setan bahkan dipersilakan tinggal di rumahnya, ada Pak. Kalau Bapak, ini salah satu, nanti kita jadi bahasan khusus nih ya, turunan dari materi ini adalah konsep ke depannya nanti ya. Kurikulumnya salah satu bahasan amalan-amalan yang bisa membuat setan tuh betah di rumah kita. Kalau di rumah Bapak Ibu karena sering keluar negeri, ke Singapura beli Merlion, ditempel Merlionnya di kulkas. Tahu Merlion? Iya, ikan kepala singa. Itu kan dewanya mereka dipajang di rumah kita, kata setannya terima kasih. Berarti dia punya ruang di rumah Bapak Ibu. Bapak Ibu pergi ke Bali, beli patung, ya, beli souvenir. Sering pergi ke gunung, bawa batu dari gunung. Padahal ini sarang jin, taruh di rumah kita, keren nih, ya. Nah, ini jadi masalah, ya. Jadi hati-hati, jangan jadikan setan itu teman.
perlakukan dia sebagai musuh, waspadalah. Dan inilah nanti jadi pembahasan detil kajian saya, kajian terapi Quran gitu. Nah, tadi setan siapa Pak dedengkotnya? Iblis. Kita lihat nih Pak, iblis sudah deklarasi ini. Dendam dan permusuhan terhadap manusia. Iblis bilang, "Qala fa bima aghwaytani la aqudanahum sirotokal mustaq." Jadi iblis bilang, karena engkau ya Allah telah menghukum saya tersesat. Jadi vonis terhadap iblis itu adalah sesat. Maka saya akan benar-benar menghalangi mereka, maksudnya kita nih Pak manusia akan dihalangi dari jalan Allah yang lurus. Caranya gimana? Summa la atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan kiri mereka, dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Jadi semua cara akan iblis pakai. Dan cara-caranya ini seringkali tidak kita pahami. Termasuk Bapak Ibu yang hobi di bupetnya penuh tuh dengan souvenir-souvenir. Ya, robot dipajang, boneka anak kita, anaknya sudah kuliah bahkan sudah nikah, bonekanya masih dipajang di rumah, itu kan patung. Yang sebegitu-begitu yang terkadang kita lalai. Padahal tuh setannya tuh bilang terima kasih sama kita. Ya. Rumahnya biar nggak diganggu setan, ditaruh kepala kambing, ditanemin kepala kerbau. Nah, ini kan perbuatan-perbuatan syirik, ya. Itu permainan setan. Jadi iblis itu dan pasukannya akan menyerang di dua sisi ini Pak. Saya menyebutnya dalam konsep terapi Quran itu tawazun. Setannya setan manusia, ya. Tawazun itu kan nanti keseimbangan bagaimana kita memperbaiki subat-subat pemikiran kita. Karena setan dari sisi manusia itu bikin film, bikin seminar, bikin buku, bikin YouTube, tayangan-tayangan yang membuat kita jadi lupa kepada Allah. Nah, setan dari golongan jin itu akan nyerang nafsu kita, bersemayam di dada kita Pak, dia. Waswisu fi sudurinas, membisikin. Dan ini jadi bahaya kita, ya. Ketika kita sudah tahu ada setan dari golongan jin numpang hidup, kita biarin gitu. Saya sudah pernah jelaskan di sini bahayanya, ada 3 bahayanya. Dan kita lihat nih, ancaman ketahanan keluarga terbesar dari setan apa? Menghancurkan rumah tangga supaya Bapak Ibu bercerai. Ini hadis dari Rasulullah, hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Ya, kata Rasulullah, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian mengirim pasukannya, dan yang paling dekat kepada iblis dan pasukannya adalah setan yang bisa membuat fitnah yang paling besar. Apa fitnah paling besar? Adalah ketika bisa menceraikan suami istri. Jadi setan ini Pak, dia akan naik pangkat, golongannya jadi 3B jadi 4B, ya. Jadi ring 1 iblis kalau bersukses membuat suami istri bercerai. Pak, caranya gimana Pak kalau Bapak jadi pasukannya? Bikin suami istri bercerai, dibisikin gitu, cerai dong, enggak cerai-cerai. Dimasukin Pak, Bapak dimasukin jin perempuan, udah punya istri tapi hobinya onani, lihat video porno, ibu dimasukin jin laki-laki, bawaannya dominan terus sama suami, ya. Dan ini kita pernah bahaskan ciri-cirinya, ya. Nanti kita bahas detail lagi, ya. Jadi setan itu punya 2 metode Pak, mengganggu. Pertama adalah yang diganggu adalah sarana kehidupan kita, dibikin sakit, dibikin bisnisnya sepi, dihalangin orang untuk belanja di toko kita, itu bisa dilakukan itu. Terus rumahnya dibikin panas, ya. Ini gangguan-gangguan yang sarana kehidupan, dibikin emosional sehingga hubungan kita dengan tetangga jadi buruk, istri dan suami hubungannya jadi buruk, dengan anak jadi buruk. Ini sarana kehidupan. Kalau gangguan seperti ini sebenarnya masih aman. Jadi kalau ada orang kena sihir contoh ya, sakit keluarganya, itu masih aman selama dia masih taat sama Allah. Gangguan yang berat itu adalah gangguan sistem kehidupan. Kalau akhlak kita sudah dirusak Pak, kita sebagai seorang ayah pemarah, sama istri galak, sama anak galak, ya, nyimpen dendam, ibu-ibu hobinya gosip, itu gangguan sistem kehidupan. Jadi dirusak akhlaknya, kenapa? Karena setannya sudah semayam di dada kita, di dalam tubuh kita. Terus dirusak ibadah, malas ibadah, akidahnya dirusak. Ya, buka toko, pakai gitu-gituan, paham ya, pakai gitu-gituan ya, ya. Ini hati-hati nih, banyak juga ya restoran-restoran yang supaya ramai pakai gitu-gituan, pakai sesuatu untuk mengundang pelanggan. Ini bahaya. Terus gangguan secara hukum, kita tidak lagi berhukum kepada hukum Allah. Terus orientasi hidupnya. Coba evaluasi anak-anak kita, apa yang jadi obsesi dia sebenarnya, kan bisa baca. Lihat dari perilakunya, lihat dari hobinya gimana ibadahnya.
Hati-hati, jangan-jangan orientasi hidupnya bukan lagi akhirat, bukan lagi berharap surga, bukan berharap ampunan Allah. Nah ini bahaya. Ya, jadi seringkali kan, Ustadz kenapa ya orang kafir kalau diruqyah nggak bereaksi? Karena bagi setan udah nggak penting gitu, ngeganggu dia. Wah, dimasukin jin, butoi segala macam. Kenapa? Karena udah rusak sistem kehidupannya. Tetapi bagi orang soleh, maka setan berusaha bagaimana ini orang sedih aja hidupnya. Dimasukinlah, dibikin orang hasad sama dia, akhirnya kena sihir. Dibikin supaya malas ibadahnya, supaya marah-marah penuh sama istrinya, supaya ibu-ibu galak sama anaknya, galak sama suaminya. Dimasukin jin laki-laki. Targetnya apa? Rusak sistem kehidupannya. Jadi waspadalah. Setan itu akan mengganggu kita di tujuan hidup kita, Pak. Apa tujuan hidup kita, Pak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita adalah ibadah. Dan diganggu tugas kita. Apa tugasnya? Menjadi khalifah fil ardh. Menjadi pemimpin, pengelola dari bumi ini. Bapak bagaimana bisa menjalankan tugas sebagai kepala rumah tangga dengan maksimal, ya, ibu-ibu bagaimana melayani suami, mendidik anak-anaknya dengan maksimal, itu dirusak sama setan. Dan kita akan pelajari cara-caranya, detailnya, hariannya dari tiga jenis gangguan ini. Bahwa banyak orang itu, Pak, Bu, ibu-ibu dominan keras sama suami, galak, ya, kalau ngomong nyelekit, itu jangan-jangan karena ada jin laki-laki di tubuh kita. Bapak-bapak juga begitu, baperan, kayak perempuan, seneng gosip juga. Itu jangan-jangan ada jin perempuan, ya jin ratu di tubuh bapak bisa jadi. Ini real, Pak. Ini, Pak. Mengabaikan sisi ini, padahal Allah jelas tadi menyampaikan bahwa ada setan yang sengaja diciptakan untuk merusak kita. Nanti Bapak Ibu akan kebingungan dalam menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga. Gitu. Jadi banyak rumah tangga bermasalah gara-gara ini. Pertama ada jin-jin dari leluhur. Jin leluhur itu nggak usah minta, nurun dia. Ya. Yang kedua jin kasab dari amal-amal batil. Ya, termasuk nih hati-hati kalau kita ya ke tempat-tempat wisata. Kalau jin kita, Pak, kan kalau kita jin leluhur nggak pernah dikeluarin, nggak pernah diputus, kita datang ke sebuah tempat wisata, konflik jin kita dengan jin itu, ya masalah. Atau ada lagi nih, seorang bapak ketika diruqyah ternyata jinnya perempuan yang ganggu dia. Ternyata jinnya ikut ini dari ujung kulon. Kenapa dia ikut? Karena di dalam tubuh si bapak itu ada jin gantengnya gitu. Ya. Jadi memang ini kadang-kadang kalau diceritain nggak masuk akal, tapi ini real, ini fakta gitu. Ya termasuk kalau bapak ya udah tahu tuh restoran pakai gitu-gituan, ada yang ditempelin ya. Ya. Kita makan di situ. Nggak apa-apa kan baca doa ya, ini mah nantangin namanya. Ini orang yang nggak tahu bahayanya gitu. Jadi makan juga harus hati-hati. Jangan sampai kita makan di restoran-restoran yang bermasalah. Nanti kita bahas detail ya terkait ini. Nanti kita akan tema-temanya semuanya turunan dari bahasan ini semuanya. Ya insya Allah. Ya. Terus yang ketiga adalah jin sihir dari yang hasad. Ini kita pernah bahas ya, sihir rumah tangga gitu. Ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa memaksimalkan tugas kita di dunia ini dan memaksimalkan ketaatan kita. Wallahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,